Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dakwah Rasulullah mendapat respon dari beberapa orang yang ada di Mekah karena ajaran Rasulullah yang rasional dan humanis, tekanan dari para pemimpin Quraisy semakin hebat, intimidasi, bahkan embargo selama 2 tahun lebih di lembah Syi'ib yang mengharuskan umat Islam terisolasi. Tetapi semua itu tidak menyurutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya untuk tetap bertahan dalam keimanan dan dakwahnya. Maka untuk keberlangsungan Islam dan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Lalu mereka segera hijrah. Yang tersisa hanya Abu Bakar dan Ali. 2 sahabat ini tinggal atas perintah Nabi. Juga beberapa orang yang ditahan oleh kaum musyrikin dengan paksa. Ketika ada berita kaum muslimin hijrah bersama keluarga mereka di Madinah, kaum musyrikin mempersiapkan tempat yang strategis. Mereka khawatir Rasulullah juga ikut hijrah, sehingga bagi mereka urusannya akan semakin krusial. Mereka bermufakat untuk berkonspirasi di Darun Nadwah, bersepakat agar setiap kabilah Quraisy mengirim seorang pemuda perkasa dilengkapi dengan pedang yang terhunus untuk membunuh Nabi secara bersama-sama. Dengan demikian, darah beliau akan tercerai-berai di berbagai kabilah, sehingga Bani Abdi Manaf tidak akan mungkin dapat membalas. Konspirasi itu juga dihadiri setan dalam bentuk seorang tokoh dari Najd yang bangga dengan ide gilanya itu, sehingga segera mendapat reward di kalangan mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, Jibril mendatangi Nabi dan berkata, "Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan." Lalu beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib tidur di atas tempat tidur beliau dan berselimut dengan selimut burdah hadrami Nabi yang berwarna hijau. Para pemuda Quraisy yang perkasa dengan pedang yang terhunus berkumpul sambil memata-matai dan mengintai lubang pintu. Mereka berharap Nabi menginap malam itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar sambil mengambil segenggam tanah, lalu melemparkannya ke atas kepala mereka sambil membaca ayat Al-Quran, "Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surat Yasin ayat yang ke-9. Lalu Rasulullah SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an berjalan menuju Gua Tur, kemudian memasukinya.
Laba-laba pun menganyam rumahnya di lubang pintu gua. Mereka sebelumnya bersepakat dengan Abdullah bin Uraiqid untuk bertemu di Gua Tur 3 hari lagi setelah kobaran api pencarian mulai padam. Sementara Amir bin Fuhairah bertugas menggembala kambing Abu Bakar dan bertugas mengendus berita yang beredar di Mekah tentang Nabi dan Abu Bakar, kemudian menginformasikannya di malam hari kepada Nabi dan Abu Bakar. Orang-orang Quraisy berdiri di depan pintu gua. Terlihat betul dengan jelas kaki-kaki mereka dari dalam gua. Seketika itu Abu Bakar dengan gemetar mengatakan, "Jika salah seorang di antara mereka melihat ada gua, niscaya mereka akan melihat kita dan habislah kita." Lalu dengan tenang Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dhannuka bi'nainillahu thalithuhuma?" Bagaimana engkau mengira kita 2 orang, padahal Allah yang ketiganya? Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah Allah menggagalkan konspirasi mereka dan menyelamatkan Nabi beserta Abu Bakar, sehingga Islam bisa berjaya di Madinah sampai sinar cahayanya ke bumi Indonesia.